Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kompleksitas algoritma. Materi ini merupakan materi pertama dari mata kuliah Desain Algoritma 2. Adapun capaian pembelajarannya yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami apa itu efisiensi algoritma. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami pentingnya efisiensi algoritma. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep kebutuhan waktu dan ruang. Dan yang keempat, mahasiswa dapat membedakan worst case, best case, dan average case. Ini alur pembahasannya. Yang pertama itu efisiensi waktu, mengapa memerlukan algoritma yang efisien, kebutuhan waktu dan ruang, dan terakhir kompleksitas waktu. Sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma, ya. Contohnya masalah pengurutan atau sort. Ada puluhan algoritma pengurutan. Yang paling populer diantaranya selection sort, insertion sort, dan quick sort. Sebuah algoritma itu tidak hanya harus benar, ya, tidak saja harus benar, tetapi juga harus efisien atau mangkus. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus atau efisien. Kemangkusan algoritma diukur dari waktu atau time, eksekusi algoritma, dan kebutuhan ruang atau space memory. Misalnya, ada suatu prosesor dengan kapasitas 100 MHz dapat melakukan proses sampai 1 juta instruksi setiap detik. Algoritma tidak mesti benar, tetapi harus efisien. Algoritma yang mangkus atau efisien adalah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma itu bergantung pada ukuran masukan atau N yang menyatakan jumlah data yang diproses. Kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Nah, ini seperti terlihat dalam grafik ini. Mengapa kita memerlukan algoritma yang mangkus, ya? Nah, perhatikan grafik di sini. Yang vertikal ini itu adalah waktu komputasi dalam satuan detik, kemudian yang horizontal ini ukuran masukan atau jumlah N, ya. Dan di sini ada grafik, ya, ada 4. Yang pertama itu adalah 10 pangkat min 4 kali 2N. Kemudian yang kedua ada 10 pangkat min 6 kali 2N. Dan yang ketiga itu ada 10 pangkat min 4 kali N3, N pangkat 3, ya, N kubik. Kemudian yang keempat 10 pangkat min 6 kali N pangkat 3. Nah, misalkan kita punya sebuah prosesor dengan kapasitas 10 pangkat min 4 kali perpangkatan atau eksponensial 2N, ya, 2 pangkat N. Nah, prosesor ini mampu menyelesaikan data. Untuk data N20 itu memerlukan waktu sekitar antara 1 sampai 1 jam, ya, 1 menit sampai 1 jam. Kemudian kalau ada data 25 ini mampu diselesaikan dalam waktu 1 jam sampai 1 hari. Kemudian kalau 30 mungkin lebih dari 1 hari, ya. Nah, untuk menyelesaikan lebih cepat, ya, dari segi waktu, maka kita punya alternatif. Bagaimana kalau prosesornya itu kita tingkatkan, yang tadinya 10 pangkat min 4 kita tingkatkan menjadi 10 pangkat min 6. Apa yang terjadi? Yang terjadi di sini misalkan ada 25 data, ya. Untuk prosesor yang kedua itu dapat diselesaikan dalam waktu 1 menit sampai 1 jam. Kalau tadi mungkin yang pertama 10 pangkat min 6, jika ada 25 data, ini diselesaikan dalam waktu 1 jam, ya, lebih dari 1 jam. Artinya kalau kita robah prosesornya, ya, 10 pangkat min 4 menjadi 10 pangkat min 6, memang terjadi perubahan, tetapi tidak signifikan. Tidak signifikan artinya perubahannya tidak terlalu besar, gitu, ya. Tidak terlalu besar. Nah, kalau misalkan ada 30 data,
ini untuk 10 pangkat min 6 itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam sampai 1 hari. Tetapi kalau untuk yang 10 pangkat min 6 ini lebih dari 1 hari. Memang berubah dan lebih efisien yang 10 pangkat min 6. Nah, tetapi perubahan ini belum signifikan. Nah, jika kita merubah algoritmanya, ya, jika yang kita rubah itu adalah algoritmanya, bukan alatnya atau komputernya yang kita ganti, bukan, tetapi algoritmanya. Misalkan yang tadinya perpangkatan 2 pangkat n kita rubah menjadi perkubikan. Apa yang terjadi? Misalkan komputernya yang sama tadi 10 pangkat min 4, kita rubah algoritmanya yang tadinya eksponensial 2 pangkat n menjadi n pangkat 3, n kubik. Yang terjadi apa? Nah, jika ada data 30 data yang tadinya diselesaikan dalam waktu lebih dari 1 hari, ternyata kalau kita rubah algoritmanya ini menjadi antara 1 menit sampai 1 jam. Nah, inilah yang disebut dengan kemangkusan atau efisiensi, ya. Apalagi kalau misalkan yang tadi 10 pangkat min 6 kita rubah algoritmanya menjadi 10 pangkat min 6 kali n pangkat 3 atau perkubikan, maka akan lebih mangkus. Jika ada data 40, nah ini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Kalau yang ini itu diselesaikan dalam waktu 1 menit sampai 1 jam. Kalau yang ini mungkin lebih dari 1 hari, apalagi yang 10 pangkat min 4 kali 2 pangkat n, mungkin akan berhari-hari. Nah, inilah yang disebut dengan kemangkusan algoritma. Jadi kalau demikian, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, ya, bahwa untuk algoritma yang mangkus, ya. Nah, di sini terlihat. Nah, menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya dalam satuan detik ketika algoritma dieksekusi oleh komputer, bukan cara yang tepat, ya. Jadi tadi, ya, komputer itu bukan cara yang tepat kalau kita rubah. Kenapa? Alasannya ini. Setiap komputer dengan arsitektur berbeda itu mempunyai bahasa mesin yang berbeda. Waktu setiap operasi antara satu komputer dengan komputer lain tidak sama. Kemudian juga compiler, ya. Compiler itu bahasa pemrograman yang berbeda juga akan menghasilkan kode mesin yang berbeda. Waktu setiap operasi antara compiler dengan compiler yang lain itu tidak sama, ya. Jadi untuk kebutuhan waktu algoritma itu, ya, bukan dipengaruhi oleh komputer, ya, tetapi oleh algoritma itu sendiri. Nah, ini adalah model perhitungan kebutuhan waktu. Model abstrak pengukuran waktu ruang itu harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang mempengaruhi itu adalah algoritmanya, bukan mesin ataupun compilernya. Kemudian besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Ada 2 macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Nah, kompleksitas waktu disimbolkan dengan Tn, itu diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Sementara kompleksitas ruang atau Sn itu diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatnya ukuran masukan n.
Nah, di sini ukuran masukan atau N itu adalah jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Contohnya, algoritma pengurutan 1000 elemen larik, maka N-nya sebanyak 1000 ya. Kemudian contoh algoritma TSP atau Traveling Salesman Problem pada sebuah graf lengkap dengan 100 simpul, maka N-nya 100. Contoh lain, algoritma perkalian dua buah matriks berukuran 50 kali 50, maka N-nya adalah 50. Dalam praktek perhitungan kompleksitas, ukuran masukan dinyatakan sebagai variabel N saja. Selanjutnya ini adalah kompleksitas waktu ya. Kompleksitas waktu itu adalah jumlah tahapan komputasi dihitung dari berapa kali suatu operasi dilaksanakan dan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan N. Di dalam sebuah algoritma itu terdapat bermacam jenis operasi seperti operasi baca, aritmetika, pengisian nilai ya, dan yang lain-lain. Dalam prakteknya kita hanya menghitung jumlah operasi khas tipikal yang mendasari suatu algoritma. Nah, ini contohnya. Misalkan algoritma pengurutan, maka operasinya itu perbandingan elemen, pertukaran elemen. Algoritma perkalian dua buah matriks, operasi khasnya perkalian dan penjumlahan. Algoritma penjumlahan dua buah matriks itu operasi khasnya penjumlahan. Nah, ini contohnya. Misalkan kita akan menghitung ya rata sebuah larik atau array. Nah, di sini terlihat ya operasi yang mendasar pada algoritma ini adalah operasi penjumlahan, yaitu elemen dari AI ya ditambah sum ya menjadi jumlah yang baru. Dan di sini ada pengulangan ya for i ya 1 sampai ke n, artinya ini akan diulang sebanyak n kali. Nah, dari algoritma ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa kompleksitas waktu atau Tn itu sama dengan n kali ya. Jadi sebanyak n nih untuk mencari rata sebuah larik. Kemudian contoh yang kedua, ini algoritma mencari elemen terbesar di dalam sebuah larik atau array yang berukuran n elemen ya. Ini codingnya. Kita akan menginput dari mulai A1, A2 dan seterusnya. Kita deklarasikan K itu adalah bilangan bulat. Kemudian kita nyatakan A1 itu adalah bilangan maksimum. Kemudian kita mulai dari bilangan kedua. Ya, bilangan kedua itu adalah K. Kemudian selanjutnya apabila ini K kurang dari sama dengan N ya, kemudian lakukan jika AK lebih besar daripada max ya, tadi kan maksimum adalah A1 kan, kemudian apabila AK ini ternyata lebih besar daripada bilangan A1 atau bilangan max sebelumnya, maka kemudian AK menjadi bilangan maksimum yang baru ya, yang baru, dan itu dilakukan sebanyak I ya tambah 1. Jadi di sini kompleksitas waktu algoritma dihitung berdasarkan jumlah operasi perbandingan elemen larik. AI lebih besar daripada maksimum. Sehingga di sini kompleksitas waktu ya cari elemen terbesar itu adalah Tn sama dengan n-1. Kenapa? Karena kita mulai tadi dari bilangan yang kedua. Ketika A1-nya itu kita tentukan sebagai bilangan maksimum. Sehingga kita mulai dari bilangan kedua. Sehingga Tn-nya itu adalah n-1. Kemudian ini adalah macam-macam kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu itu dibedakan atas 3 macam. Yang pertama adalah Tmax ya. Itu adalah kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case.
atau juga disebut dengan kebutuhan waktu maksimum. Kemudian yang kedua ada T-min, itu adalah kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case, atau juga disebut dengan kebutuhan waktu minimum. Dan yang ketiga itu adalah T-average, yaitu kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case, atau juga disebut juga dengan kebutuhan waktu secara rata-rata. Ini ada sebuah contoh pencarian beruntun ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan T max, T min, dan juga T average ya. Nah, di sini adalah sebuah algoritma untuk mencari sebuah bilangan ya. Jika ditemukan ya. Nah, misalkan ditemukan maka kita masukkan K, itu kita indeks ya. Kalau misalkan tidak ditemukan maka 0 kita indeks. Nah, di sini kita bisa menentukan kasus terbaik ini terjadi bila A1 itu adalah X gitu ya. Jadi T-minnya, kompleksitas waktu terbaiknya adalah 1. Apabila A1 itu adalah bilangan yang ditemukan. Kemudian untuk kasus terburuknya, bila tidak ditemukan sampai ke N ya, atau bahkan tidak ditemukan sehingga T max-nya itu adalah N gitu ya. Nah, ini. Kemudian untuk kasus rata-ratanya ya, jika X ditemukan pada posisi ke J, maka operasi perbandingan AK sama dengan X akan dieksekusi sebanyak J kali. Sehingga T average-nya itu adalah penjumlahan 1 ditambah 2 seterusnya sampai N dibagi banyaknya N. Dan ini adalah deret matematika sehingga menjadi 1/2N dalam kurung 1 tambah N per N, dan hasilnya adalah N plus 1/2. Dan ini adalah T average-nya. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada materi pertama ini. Dan rekan-rekan silakan kita bisa berdiskusi ya. Di sini ada sebuah kasus, mana yang lebih baik? Yang pertama, algoritma yang waktu eksekusinya tidak cepat tetapi dengan komputer cepat, atau B, algoritma yang waktu eksekusinya cepat tetapi dengan komputer standar ya. Silakan rekan-rekan menyampaikan pendapatnya, bisa langsung ataupun nanti di LMS ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Kita ketemu lagi di minggu depan pada materi tentang kompleksitas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.